Hai Aquarius, selamat datang di channel saya. Saya kembali hadir untuk memberikan reading bulan Mei 2020 agar kamu bisa mengantisipasi energi yang akan menghampiri kamu. Kita langsung mulai aja ya. Dua kartu pertama ini merupakan energi keseluruhan kamu di bulan Mei ini. Dan kamu mendapatkan The Hangman ditemani oleh kartu Moth dengan kata kunci awareness. Awareness tuh kesadaran, menyadari sesuatu. Di sini yang saya rasakan dengan overall energi kamu adalah Aquarius mungkin selama ini banyak mengorbankan diri untuk sesuatu atau untuk seseorang, atau paling tidak kamu berusaha sekali untuk bisa melihat situasi dari kacamata orang lain, dan akhirnya kamu berhasil mendapatkan awareness ini. Kamu berhasil menyadari sesuatu yang tadinya mungkin kamu tidak bisa lihat gitu loh. Karena energi The Hangman kan adalah energi yang di traditional tarot adalah energi yang kepalanya di bawah kan, kakinya terikat di atas, kepalanya di bawah, which is melihat sesuatu dari sudut pandang yang lain gitu loh. Jadi bisa dibilang kamu mungkin sebelum bulan Mei ini banyak mengorbankan waktu dan pikiran untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda atau dari sudut pandang orang lain paling tidak. Which is itu nggak apa-apa selama kamu merasa oke melakukannya, karena toh pada akhirnya kamu mendapatkan kesadaran kan, kamu akhirnya mendapatkan suatu pemahaman baru gitu loh. Oke? So, sekarang kita masuk ke reading kamu. 3 kartu pertama merupakan energi yang mungkin akan menghampiri kamu di bulan Mei, dan 3 kartu di bawahnya merupakan klarifikasinya. Dari 6 kartu ini, 3 diantaranya adalah major arcana, which means artinya adalah mungkin di bulan Mei ini ada sesuatu yang penting yang terjadi dalam diri kamu, dalam hidup kamu, yang mungkin akan merubah bentuk atau merubah tujuan dari yang sekarang sedang kamu jalani gitu loh. Karena major arcana adalah energi yang cukup kuat, yang tidak bisa kita duga-duga gitu loh. Karena memang ini adalah energi yang dikirimkan oleh alam semesta, oleh Tuhan, tidak bisa kita manipulasi gitu loh. Jadi kalau datangnya A, ya udah A gitu loh. Gimana caranya kita bisa menghadapinya adalah minor arkananya. Makanya kalau minor arkana adalah energi-energi yang masih bisa kita manipulasi, sedangkan kalau major itu sulit sekali untuk kita manipulasi, karena ya udah yang diturunin yang seperti itu, ya gimana caranya kita bisa menghadapinya, kira-kira seperti itu kan. So, kita langsung mulai aja. Kenapa saya ngomong gitu? Karena kartu pertama yang kamu dapat adalah kartu The Tower. Kita semua tahu lah, kalau udah sering nonton video tarot di YouTube, pastinya kita tahu kalau energi The Tower adalah energi yang tidak terduga, energi yang mengagetkan gitu loh. Dan di sini The Tower ini keluar diklarifikasi oleh The Lovers. Jadi yang saya rasakan di sini adalah, makanya tadi saya bilang mungkin kamu selama ini mengorbankan diri untuk mencoba memahami situasi atau seseorang, karena dengan keluarnya The Tower ditemani atau diklarifikasi oleh The Lovers, yang saya rasakan adalah pengorbanan kamu untuk relationship kamu, untuk hubungan kamu, atau untuk pasangan kamu selama ini tuh akhirnya sekarang di bulan Mei
harus menemukan pemahaman baru, pemikiran baru, harus menemukan keadaan yang baru gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan nggak harus hubungan kamu berantakan, enggak, atau terjadi perceraian, enggak harus seperti itu. Tapi paling tidak ada sesuatu yang hadir ke dalam kehidupan kamu dengan pasangan yang akhirnya merubah perjalanan kamu ke depannya. Oke? Saya nggak tahu ini apa atau berupa apa, tapi paling tidak kalau kita mendapatkan The Tower, pastinya yang selama ini kita bangun, yang selama ini kita jalani, ada yang tidak baik, ada yang tidak sehat, ada yang tidak benar. Makanya akhirnya menara yang sudah kita bangun tersebut runtuh kan, karena pondasinya tidak kuat. Di sini yang saya rasakan mungkin energi the devil, kira-kira energi yang mengikat, tidak sehat, energi yang terlalu berlebihan. Karena apapun itu yang berlebihan, meskipun awalnya baik, pastinya akhirnya tidak baik juga. Hingga akhirnya energi the tower harus hadir gitu loh. Kalau kita kasih contoh, saya kasih contoh aja. Misalnya ini bukan reading percintaan. Misalnya ini adalah hubungan kamu dengan orang tua di rumah misalnya. Selama ini mungkin kamu melihat mungkin ayah kamu makan makanan manis terus. Pokoknya dia kalau udah sesuatu yang manis pokoknya getol banget lah. Bisa dibilang dia sweet tooth gitu loh. Jadi giginya tuh manis karena selalu makan makanan yang manis. Bam, suatu hari dia mungkin merasa sakit perut atau merasa gak enak badan atau sakit berlarut-larut. Hingga akhirnya kalian ke dokter, ternyata sama dokter divonis bahwa papa kamu diabetes. Itu juga merupakan salah satu The Tower yang diawali oleh energi the devil kan, karena sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang tidak sehat dilakukan terus-terusan hingga akhirnya memunculkan energi the tower. Dan itu akhirnya merubah jalinan hubungan kalian kan, karena mungkin yang tadinya kamu biasa membelikan ayah kamu cheesecake, biasa membelikan ayah kamu coklat atau kopi manis, apapun lah yang manis-manis, akhirnya begitu kamu tahu bahwa ayah kamu divonis diabetes, akhirnya kamu benar-benar strict, kaku, nggak bisa. Papa mau begging, merengek-rengek minta sesuatu yang manis, aku nggak akan belikan, nggak akan. Pokoknya papa nggak boleh lagi makan sesuatu yang manis. Jadi itu yang saya rasakan. Jadi ada energi yang berubah antara kamu dengan orang yang kamu sayang. Oke? Panjang banget nih penjelasan saya karena energi yang tadi saya bilang 3 energi dari 6 kartu, 3 energi adalah energi major arcana. Jadi saya ingin kamu benar-benar bisa, paling tidak ada gambaran lah untuk bagaimana bisa menghadapinya. Oke? Kemudian kartu kedua yang keluar untuk kamu adalah Six of Wands ditemani dengan Justice. Six of Wands adalah sesuatu atau seseorang, energi yang penuh dengan kemenangan, energi yang dipandang, karena ini adalah energi kalau di traditional tarot tuh ini adalah energi kesatria yang baru pulang dari medan perang dan dia memenangkan peperangan gitu loh. Jadi makanya dielu-elukan, penuh dengan penghargaan dari orang-orang sekitarnya. Di sini yang saya rasakan adalah dengan kamu mendapatkan awareness baru, mendapatkan pemahaman baru mengenai situasi dalam hidup kamu, dan kamu mulai bergerak melakukan perubahan, melakukan apapun yang bisa membuat The Tower ini jadi lebih bisa, jadi lebih enak lah, karena energi The Tower biar gimana adalah energi yang mengagetkan dan biasanya mengagetkannya dalam hal yang bikin gak enak hati gitu loh. Tapi karena kamu bisa menghadapinya dengan luwes, dengan
bijak, akhirnya kamu keluar sebagai pemenang. Dan itu yang saya rasakan. Akhirnya mungkin yang tadi saya kasih contoh, mungkin ini ayah kamu akhirnya kena diabetes dan kamu jadi strict dengan dia, akhirnya ayah kamu jadi memandang kamu beda gitu loh. Oh, ternyata anak gue dewasa banget ya, lebih dewasa dari gue. Gue selalu pengen yang manis, anak gue yang lebih kejam kepada gue nggak boleh lagi makan manis, tapi itu tentunya untuk kebaikan gue. Jadi kayak kamu tuh dipandang gitu loh. Dan dengan Six of Wands ini ditemani oleh The Justice, kartu Justice, yang saya rasakan adalah ini adalah keadilan untuk kamu. Jadi mungkin selama ini yang saya rasakan mungkin memang benar-benar kamu tuh berada di situasi dimana kamu merasa selalu mengorbankan diri. Tapi dengan adanya The Tower ini kayak energi kebebasan buat kamu sebenarnya. Jadi sebagaimanapun pahitnya energi ini yang akan kamu rasakan nanti, tapi sebenarnya ini adalah energi yang membebaskan kamu dari The Hangman. Jadi kamu akan keluar sebagai pemenangnya atau sebagai seseorang yang dipandang karena memang ini adalah keadilan buat kamu. Jadi kayak nih, kayak semesta alam tuh ngedropin dharma yang baik untuk kamu, karma yang baik untuk kamu. Nih Aquarius, lo selama ini udah berkorban dan lo bisa menghadapi The Tower dengan bijak. Ini keadilan buat lo. Lo sekarang dipandang, lo sekarang dielu-elukan, atau lo sekarang semakin disayang oleh orang-orang di sekitar lo. Jadi memang energi justice ini adalah energi yang merupakan keadilan untuk kamu. Oke? Sorry, kucing saya tuh. Kemudian kartu ketiga yang keluar untuk kamu adalah Ace of Pentacles ditemani dengan Knight of Wands. Ini yang saya rasakan adalah, well, kalau kamu udah merasa di situasi seperti ini, Six of Wands di sini, dan kamu merasa iya ini emang keadilan buat gue, apapun jadi terbuka kan untuk kamu, karena mungkin orang-orang di sekitar kamu jadi percaya dengan kamu, dan akhirnya kamu bisa melakukan sesuatu yang baru, which is Ace of Pentacles adalah sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita pegang, yang baru gitu loh. Jadi apapun yang ingin kamu lakukan. Jadi misalnya kalau contoh yang tadi saya kasih ke kamu tuh bisa kamu sesuaikan dengan situasi kamu. Ayah kamu akhirnya sekarang memandang kamu beda, benar-benar kagum dengan kamu. Mungkin akhirnya kalau misalnya kamu bilang, "Pah, saya butuh modal nih untuk usaha apalah, untuk usaha bengkel, buka bengkel misalnya." Menurut kamu ayah kamu akan kasih nggak kalau dia punya uang? Pastinya kan, karena dia bisa. Sekarang dia sudah melihat kamu tuh menjadi seseorang yang lebih bijak, lebih dewasa, yang bisa memenangkan situasi sesulit apapun itu. Jadi di sini yang saya rasakan adalah energi Ace of Pentacles ini adalah hasil dari kebaikan yang kamu lakukan di masa lalu, atau paling tidak di bulan Mei ini. Kebaikan yang kamu lakukan di bulan Mei akan langsung dibayar tunai gitu loh oleh seseorang atau sesuatu yang selama ini memang kamu bantu. Jadi dengan adanya dua kartu ini, Ace of Pentacles dan Knight of Wands, ini adalah hasil terbaik yang bisa kamu terima di bulan Mei atau mungkin di akhir Mei, yaitu sesuatu yang baru yang bisa kamu pegang, sesuatu yang baru yang bisa kamu lihat, kamu sentuh, ditemani dengan energi yang bergejolak. Karena Knight of Wands adalah, yang saya rasakan adalah semangat baru. Jadi kamu akhirnya bisa bergerak lagi. Karena kalau kita lihat kan dari energi The Hangman ini adalah energi yang gak bergerak kan. Energi yang benar-benar berhenti, menghentikan segala aktivitas untuk bisa melihat situasi dari sudut pandang yang lain. Dengan kata lain, tidak bergerak. Tapi dengan keluarnya dua kartu ini, akhirnya kamu bisa bergerak lagi. Makanya tadi saya bilang energi The Tower ini merupakan energi yang seburuk apapun yang kamu rasakan, yakin pada diri kamu sendiri bahwa ini sebenarnya adalah energi yang membebaskan kamu. Energi yang membuat kamu merasa
lega akhirnya, karena kamu tidak lagi berada di situasi yang membuat kamu harus mengorbankan diri terus-menerus. Oke? So, kartu terakhir yang saya punya untuk kamu adalah worthiness. Ini adalah kartu ekstra untuk kamu. Worthiness di sini adalah penghargaan diri. Jadi menghargai diri sendiri, menghargai apa yang kita punya, menghargai apa yang kita tumbuhkan dalam diri kita. Jadi Aquarius, kalau kamu merasa nggak pede dengan kebisaan kamu, dengan mungkin fisik kamu, apapun itu yang ada dalam diri kamu, kalau kamu merasa nggak pede, kartu ini memanggil kamu untuk bisa menghargai diri kamu sendiri. Kalau kamu merasa orang lain tidak menghargai kamu, ngapain kamu deket-deket sama orang tersebut? Berjauh-jauhlah dari orang-orang yang tidak bisa menghargai kamu. Karena kalau kamu menghargai diri kamu sendiri, pastinya kamu mengajari orang-orang di sekitar kamu untuk bisa menghargai kamu. Dan ingat, kamu mendapatkan Six of Wands di sini. Jadi di sini yang saya rasakan nih, energi The Tower nih benar-benar akan merubah apa yang selama ini sudah kamu lakukan, yang tidak baik, yang tidak benar, apapun itu, akhirnya akan bisa berubah akibat dari The Tower ini. Dan kalau kamu menghadapinya dengan benar, dengan bijak, dengan menghargai diri kamu sendiri, tidak selalu mengorbankan diri terus-menerus, akhirnya kamu akan jadi pemenang kan? Akhirnya kamu akan dihargai oleh orang lain. Tapi kita tidak bisa dihargai orang lain kalau kita sendiri tidak menghargai diri kita. Jadi di sini kartu worthiness ini adalah panggilan untuk Aquarius untuk bisa lebih menghargai dirinya sendiri. Oke? So Aquarius, good luck dan kita jumpa selanjutnya ya. Bye.